Polisi buru pelaku pembuangan bayi di Sungai Penduman. Bupati Banyuwangi launching Festival Padi 2021. Satlantas Polresta Banyuwangi sosialisasikan aplikasi Sinar. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, kasus pembuangan bayi yang terjadi di Sungai Penduman kini memasuki babak baru. Aparat kepolisian sektor Tegalsari kini mulai memburu pelaku ataupun orang tua kandung yang sengaja membuang bayi malang tersebut, yang sempat menghebohkan jagat pemberitaan masyarakat Banyuwangi. Pemirsa, setelah proses evakuasi jasad bayi yang diberi nama Muhammad Taufik ke RSUD Genteng untuk diotopsi rampung dan jasad korban sudah dimakamkan di TPU desa setempat, aparat kepolisian sektor Tegalsari kini mulai melakukan penyelidikan untuk memburu siapa pelaku ataupun orang tua kandung yang tega membuang bayi malang tersebut di aliran Sungai Penduman pada Minggu sore. Pihak kepolisian saat ini sudah menerjunkan tim yang terus mencari dan mengumpulkan data di lapangan. Kapolsek Tegalsari AKP Puji Wahyono membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah memburu pelaku ataupun orang tua kandung dari bayi tersebut. Pihaknya kini sudah memerintahkan pihak desa ataupun bidan serta puskesmas yang ada di wilayah Tegalsari untuk mendata warganya yang tengah hamil tua. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Untuk langkah selanjutnya, kita bersama anggota melaksanakan penyelidikan terkait siapa dari orang tua bayi tersebut atau yang membuang bayi tersebut, dengan bekerjasama dengan instansi terkait, misalkan di puskesmas, ke bidan-bidan, karena bidan-bidan di situ rata-rata bisa mendata atau punya data warganya yang hamil tua, nanti kita akan telusuri ke situ. Sampai sekarang kita saat ini masih melaksanakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi siapa orang tua dari bayi tersebut. Demikian. Untuk hasil observasi kita masih menunggu. Kita masih menunggu dari rumah sakit terkait dengan hasilnya. Demikian. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pembuangan bayi laki-laki di Sungai Penduman saat ini tengah menjadi perhatian pemberitaan warga Banyuwangi. Diduga bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan gelap kedua orang tuanya yang sengaja dibuang untuk menutupi aib keluarga. Saat ditemukan oleh salah satu pemancing, kondisi jasad bayi yang tersangkut ranting pohon bambu yang berada di tepi sungai serta tali pusar yang masih menempel pada tubuh korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah petani mengikuti festival padi di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur. Digelarnya festival tersebut guna menunjukkan tradisi agraris warga Banyuwangi, mulai dari penanaman secara tradisional hingga modern. Pemirsa, bertempat di Dusun Rembang, Desa Banjar, Kecamatan Licin, pada Senin pagi 20 September 2021, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengunjungi serta melaunching Festival Padi tahun 2021. Pada saat kegiatan festival berlangsung, Bupati Banyuwangi melihat secara langsung sistem pertanian secara tradisional maupun modern. Dalam hal ini, Bupati juga ikut memanen padi dengan cara tradisional bersama para warga sekitar. Usai memanen padi secara tradisional, Bupati langsung meninjau hasil produk turunan pertanian yang ada di stand festival tersebut. Adapun produk turunan ini yakni seperti beras organik, jagung, gula aren, dan beberapa produk khas Dusun Rembang lainnya. Sementara itu,
Pada kesempatan ini, Bupati Banyuwangi mengatakan bahwasannya diadakannya tujuan kegiatan ini tak lain guna mengedukasi para petani agar kembali menggunakan sistem pertanian tradisional, serta kembali menggunakan pupuk organik, sehingga dengan ini petani tak lagi tergantung dengan keberadaan pupuk kimia. Selain mengedukasi para petani, dilaksanakannya Festival Perta usai masa PPKM ini juga bertujuan untuk mempromosikan Desa Banjar menjadi desa wisata berbasis pertanian dan edukasi. Di sini kita bisa melihat banyak macam cara untuk bertani, dari yang tradisional sampai yang modern, dan kita juga sekarang sedang berusaha untuk mengedukasi para petani menggunakan pupuk organik, sehingga di sini kita berikan contoh kepada masyarakat bagaimana tanaman padi bisa subur, bisa tumbuh dengan baik dengan menggunakan pupuk organik. Jadi tradisionalnya dapat, budaya leluhur kita dapat, tapi juga modernisasinya juga dapat dengan pengembangan teknologi pupuk organik dan juga teknologi dari sistem penanaman. Bisa jadi destinasi edukasi, bisa jadi destinasi untuk pertanian. Nah, jadi destinasi juga untuk bunga-bunga karena di sini ada tanaman bunga-bunga seperti itu. Dengan adanya launching festival padi ini, Ipuk pun berharap ke depan tempat tersebut bisa menjadi tempat destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat sebagai tempat edukasi pertanian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mensosialisasikan aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi, untuk mempermudah masyarakat di dalam pelayanan perpanjangan SIM secara online. Momen ini juga ditandai dengan pembagian masker dan sembako, merupakan bentuk rangkaian menjelang HUT Lantas ke-66. Selamat siang kepada para pengguna jalan. Kami dari Satpas Satlantas Polresta Banyuwangi. Sekarang perpanjangan SIM bisa dilakukan di mana saja, yaitu melalui aplikasi Sinar. Caranya mudah dengan cara mendownload aplikasi digital Korlantas Polri di Play Store HP masing-masing. Lalu ikuti langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mensosialisasikan aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi, untuk mempermudah masyarakat di dalam pelayanan perpanjangan SIM secara online. Aplikasi ini merupakan program Kapolri melalui Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Dalam sosialisasi tersebut, para personil Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi turun ke jalan raya di seputaran Patung Kuda untuk membagikan brosur mengenai tata cara perpanjangan SIM dari rumah lewat aplikasi Sinar pada Senin 20 September 2021. Dalam kegiatan tersebut sekaligus juga membagikan sembako dan masker. Hal ini merupakan rangkaian persiapan HUT Lantas ke-66 pada 23 September mendatang, serta sekaligus diisi dengan sosialisasi aplikasi Sinar yang merupakan inovasi kepolisian untuk perpanjangan SIM melalui ponsel dari rumah. Sehingga masyarakat yang akan memperpanjang SIM bisa melalui aplikasi tersebut tanpa perlu datang ke kantor Satpas. Sementara bagi pemohon SIM baru belum bisa menggunakan aplikasi ini, dan pemohon bisa langsung datang ke kantor Satpas karena harus mengikuti ujian teori dan praktik. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ini dalam rangka persiapan HUT Lantas tanggal 22 ini, kami di sini di jalan bekerja sama dengan BNI, kemudian dari PT Pos, kemudian dari Babin, kemudian anggota dari Satlantas Polresta Banyuwangi melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat. Kami menyerahkan sembako, kemudian kami berbagi masker gratis. Di lain itu kami juga menyempatkan untuk mensosialisasikan program dari Bapak Kapolri terkait Sinar, SIM Nasional Presisi. Nah, ini merupakan SIM inovasi untuk perpanjangan melalui HP dan bisa di rumah. Jadi rekan-rekan masyarakat Banyuwangi yang tidak berkesempatan datang ke kantor, silakan mendownload aplikasi ini
dengan aplikasi ini sangat memudahkan untuk mencetak perpanjangan SIM. Untuk saat ini baru 1 minggu progres, kami sudah mencetak 70 SIM. Dan untuk sementara ini dari PT Pos sendiri sudah setiap hari hampir selalu ada mengirim SIM dari aplikasi Sinar seperti kemarin ke Serono, Ibu Mi. Serono, kemudian daerah yang jauh dari kota sudah diantar oleh PT Pos. Untuk teknisnya, masyarakat mendownload aplikasi Sinar di Google Play, ya di Google Play, kemudian mengisi identitas diri, kemudian mendaftarkan face recognition dari wajah, kemudian mendaftar satpas mana yang dituju, kemudian pembayaran melalui pihak BNI, kemudian apabila mengikuti tes teori, kemudian kalau perpanjangan mohon maaf tidak mengikuti tes teori kecuali baru, nanti perpanjangan langsung dicetak apabila sesuai dengan foto dari SIM sebelumnya. Untuk casnya PNBP sesuai PNBP Ibu, kalau kemudian dari kesehatan sudah ditunjuk oleh dokter, oleh puskes kesehatan dari Polri itu sendiri, itu ada barcode-nya sendiri, itu tesnya sendiri di luar dari konteks kami, itu langsung dari kesehatan, kemudian pembayaran sesuai dengan PNBP, kemudian untuk pengiriman itu sesuai dengan ongkos kirim dari PT Pos. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.